Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ujian praktek matematika wajib bab integral. Jadi secara sederhana integral adalah anti turunan yang disertai dengan konstanta di belakangnya. Kita masuk ke bagian dari integral. Integral dibagi menjadi dua, ada integral tak tentu dan ada integral tertentu. Integral tak tentu. Notasi integral tak tentu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama ada pangkat. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Lalu konstanta ada integral k fx dx sama dengan konstanta integral fx dx. Lalu yang ketiga ada penjumlahan dan pengurangan. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari integral. Nah, rumus dari integral sendiri yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, jadi contoh soal yang pertama yaitu integral x pangkat 7 dx. Nah, dari rumus yang tadi bisa kita tulis jadi 1 per 7 ditambah 1 dikali X pangkat 7 ditambah 1 plus C sama dengan 1 per 8 dikali X pangkat 8 plus C. Nah, ini hasilnya. Untuk contoh soal yang kedua yaitu integral 7 dx, yaitu integral 7 dikali x pangkat 0 dx sama dengan 1 per 0 tambah 1 jadi 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 yaitu 1 dikali 7 plus c sama dengan hasilnya 7x plus c. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu integral 3x min 5 dx. Nah, untuk yang ini caranya seperti tadi, 3 per kita tulis lagi 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 min 5x plus c sama dengan 3 per 2 dikali x pangkat 2 min 5x plus c. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ini untuk contoh soal yang keempat yaitu integral 10x akar x dx. Nah, untuk caranya yaitu kita tulis integral 10 dikali x pangkat 1 dikali x pangkat setengah dx. Lalu integral 10 dikali x pangkat ini dari penyebutnya dari 2 per 2 ditambah setengah kita tulis jadi 3 per 2 dx sama dengan integral 10 integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan 10 dikali 1 per 3 per 2 nya kita tulis. Nah, ini ditambah 1 dikali x pangkat 3 per 2 ditambah 1 plus c sama dengan 10 dikali 1 per 3 per 2 ditambah penyebutnya yaitu 2 per 2 lalu dikali x pangkat 3 per 2 ditambah penyebutnya lagi 2 per 2 plus c sama dengan 10 dikali 1 per 5 per 2 dikali x pangkat 5 per 2 plus c. Nah, sama dengan 10 dikali, nah ini dari 1 per 5 per 2 ini kita balik jadi 2 per 5 dikali
X pangkat ini kita pecah jadi 4/2. Nah ini X dikali setengah plus C. Nah untuk hasil endingnya itu 10 sama 5 nya bisa kita coret jadi 1, terus ini 10 nya jadi 2, dan di sini kita tulis jadi 4 dikali X pangkat 2 dikali akar X plus C. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sub materi yang baru, yaitu ada integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu ada yang namanya metode substitusi, atau bisa sehari-hari itu kayak metode yang dimasukin gitu kan, lebih sederhananya. Nah, di sini ada soal kalau semisal integral ax tambah b pangkat n dx itu kita bisa misalin kayak gini. Jadi si ax plus b itu kita misalin jadi u, dan du nya itu adalah turunan dari si u ini. Nah jadi ya turunan dari ax kan adx. Nah itu si a nya itu kita pindah ruas ke kiri, dari kanan ke kiri, jadi 1/a 1/a du sama dengan dx. Nah jadi ini sama dengan integral u pangkat n, si u kan kita udah misalnya nih si ax plus b, jadi kita ubah aja u plus n dikali 1/a ini 1/a du, dan 1/a nya itu kita keluarin dari integral, jadi 1/a integral un dikali du. Nah dari sini ke sini itu tuh udah pakai rumus integral yang biasa yang di awal tadi. Nah jadi daripada kita tambah bingung, kita masuk ke contoh soalnya aja. Nah, integral 4x dikurang 3 pangkat 6 dx. Nah, ini kita misalin juga aja, nggak apa-apa, biar lebih mudah. Misal, u-nya itu berarti 4x dikurang 3. Nah, turunan dari u alias du berarti 4 dx. Nah kita pindah ruas ke kiri, berarti 1/4 du itu sama aja dx. Nah kita jawab sama aja yang di sampingnya. Jadi integral karena 4x dikurang 3 itu ada u, berarti kita langsung aja u pangkat 6 dikali dx nya ini kan berarti 1/4 du. Ya udah kita masukin aja 1/4 du. Nah 1/4 nya kita keluarin dari integral, terus u pangkat 6 dikali du. Nah berarti ini sama aja 1/4, ini berarti dikali 1/6 ditambah 1 dikali u nya itu langsung kita masukin aja ya guys, di sini langsung ke 4x aja, 4x dikurang 3 pangkat 6 ditambah 1 sama dengan c, sama dengan c ditambah c, berarti ini 1/4 dikali 1/7 dikali 4x dikurang 3 pangkat 7 plus c. Nah ini kita kali aja, jadi jawabannya adalah 1/28 buka kurung 4x dikurang 3 pangkat 7 plus c. Nah ini udah jawabannya. Nah kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah itu berbeda tapi tetap sama akhirnya. Nah soalnya itu adalah 2x dikurang 5 dikali tetap kurung buka kurung x kuadrat dikurang 5x dikurang 8 pangkat 7 dx. Nah kita tetap misalin si u ini adalah ini. Nah maaf guys kepencet. Ini kita tetap misalin jadi u, si x kuadratnya itu misal u itu adalah x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Nah ini kita turunin sama kayak tadi, berarti du kan, du ini tuh
turunannya berarti kan 2x dikurang 5 dx. Sama kan? Ini sama si ini sama kan? Sama kan? Berarti ini kita giniin aja guys. Ini bisa dibilang lebih mudah. Jadi integral ini kan ini kita udah misalnya jadi u. Nah, kita pindah ke depan, berarti u pangkat 7 dikali ini itu 2x kurang 5 dx. Karena kan ini tuh kita pindahin ke depan dulu, jadi ini di belakang. Nah, terus habis itu ini u pangkat 7 berarti 2x kurang 5 dx itu apa? Du kan, berarti kali du. Nah, terus ini tetap pakai sama aja kayak integral yang tadi. Jadi kayak si pangkatnya ini kita taruh di depan. Kita taruh di depan. Berarti ini jadi 1/8 dikali 1/8 ditambah C. Nah, ini udah jawabannya, tapi ini kan U kan. Nah, kita masukin si x kuadrat min 5x min 8 itu ke rumus ini. Jadi 1/8 buka kurung x kuadrat dikurang 5x dikurang 8 pangkat 8 tambah C. Nah, ini jawabannya untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke integral parsial metode aljabar. Di sini ada rumusnya ya. Nah, agar langsung lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh soalnya, penyelesaian contoh soal. 5x ini adalah U, dan yang ada pangkatnya, pangkat tertinggi ini adalah 8x min 3 pangkat 10 ini adalah dv. Nah, U ini kita tulis ulang di bawah, 5x, kita turunkan du. Du ini berarti menjadi 5 dx. Nah, dv-nya kita tulis lagi ya. dv, ini U-nya biar kelihatan, oke. dv-nya ini 8x min 3 pangkat 10 dx. Untuk mendapatkan v-nya yaitu kita harus integralkan. Integral dari dv sama dengan integral 8x min 3 pangkat 10 dx. Maka kita mendapatkan v-nya yaitu 1/8 dikali 1/11 dikali 8x min 3, pangkatnya naik ya, 11, ini kayak n, oke, 11. Kita langsung masukin ke rumusnya apa? U dikali v. U dikali v kita langsung masukin aja ya, kita selesaikan di sini, sama dengan 5x dikali dengan dv, dikali dengan v, dikali dengan v itu 1/8 dikali 1/11 kali 8x min 3 pangkat 11. Lalu kita kurangkan dengan integral dari v 1/8 dikali 1/11 dikali 8x min 3 pangkat 11 dikali lagi dengan du dikali 5 ya, oke, dikali 5 dx. Nah, langsung kita kalikan semuanya. 5x dikali 8 kali 11 dikali 8x min 3 pangkat 11 dikurang ini 5 yang di belakang ini, 5 yang ini kita pindahkan kita langsung kali aja ke sana ya, kita langsung kali menjadi, dan kita keluarkan dari integralnya 5/8 dikali 11. Nah, di sini kan ada kita tulis dulu aja kali ya, integral dari 8x min 3 pangkat 11. Nah, ini
diintegralkan lagi ya. Kita tulis lagi di bawah, kita tulis ulang depannya ya. 5x dibagi 8 dikali 11, 8x min 3 pangkat 11 dikurang 5, 8 dikali 11, ini menjadi 1/8 dikali 1/12, 8x min 3 pangkat 12 plus C. Ini hasilnya sebenarnya udah benar, tapi kita sederhanain lagi ya. Kita bukan disederhanain sih, lebih tepatnya kita keluarkan apa yang bisa dikeluarkan dari sini, yaitu 5/8 dikali 11 dikali, ini 8 dan 12 nya juga masuk ya, 8 dikali 12. Dapat dari mana? Dari yang belakang sini nih, dari sini ke sini, ini semua masuk. Jadi nanti untuk yang ada di sebelum masuk ke yang dalam kurungnya, nanti kita ambil dulu 8x min 3 pangkat yang paling kecilnya, yaitu 11. Terus jangan lupa ya, kita buka kurung, ini dikali. Set. Ada apa aja yang tersisa di yang pertama, itu ada x dikali 8 dikali 12. Ini biar nggak mengubah hasil ya, karena tadi kita kan ngeluarin 8 dan 12 tuh, biar nggak mengubah hasil. Terus di sini sisanya 8x min 3 pangkat 1. Tutup. Jangan lupa plus C-nya di luar ya. Nah, oke, kita tinggal finishing yang bagian belakang nih. Ini sisa yang depan ini kita tulis ulang aja. 8x min 3 pangkat 11 dikali dengan 12 dikali 8 itu adalah 96x dikurang 8x ditambah, ini min ketemu min ya, ditambah 3. Nah, oke, ini plus C. Kita taruh jawabannya di atas karena nggak muat. Oke, kita taruh lagi ya, yang depan kita salin. 5, 8 dikali 11 dikali 8 dikali 12 dikali 8x min 3 pangkat 11. Ini berarti jadinya 88x, karena 96 kurang 8 ya tadi, 88x ditambah 3 plus C. Maka ini hasil akhirnya sudah benar. Kita lanjut ke nomor contoh soal berikutnya. Soal nomor 2 ini penyelesaiannya sama seperti tadi. Ini kita 2x ini adalah U dan yang berpangkat 6 ini adalah DV. Nah, kita cari lagi, kita tulis ulang lagi U sama dengan 2x. Dan kita mencari DU, turunan dari 2x adalah 2 dx. Kita lanjut tulis lagi DV-nya. DV-nya adalah 5x plus 1 pangkat 6 dx. Untuk mencarinya kita integralkan ya kayak tadi. Ini kita langsung aja. Set. Itu adalah 1/5 dikali 1/6. 6 ini ditambah 1 plus 1 menjadi 7 ya. Di sini kita tulis 7. Set. Kita ganti warna dulu pulpennya. Nah, oke. Nah, ini dikali dengan 5x plus 1 pangkat 7. 7-nya dari yang sana ya, pangkatnya naik dia. Oke, kita masukin aja langsung ke rumusnya. Sama dengan U dikali V 2x dikali dengan 1/5 dikali 1/7. Terus di sini 5x
plus 1 pangkat 7 dikurang integral dari V du. V dikali du. V-nya tadi 1/5 lagi, ditulis lagi 1/5 dikali dengan 1/7 5x plus 1 pangkat 7 dikali dengan 2 dx. Ini biar nggak bingung, mungkin aku tulis lagi ya rumusnya di atas. Ini adalah U dikali V dikurang integral dari V dikali du. Turunan dari U. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita hitung ini. Ini menjadi 2x per 5 dikali 7. 5x plus 1 pangkat 7 dikurang dengan ini sama, kita langsung kali aja nih, 2 ini kita langsung kali ke depan sini. Nah, jadi terus nanti mereka keluar dari integralnya langsung ya. Ini 2 per 5 dikali 7. Nah, integral dari, kita harus mencari integral dari 5x plus 1 pangkat 7. Nah, langsung aja kita tulis ulang. Ini banyak nulisnya ya. 2x per 5 dikali 7. 5x plus 1 pangkat 7 min 2 per 5 kali 7. Integralnya hasilnya adalah 1/5 dikali 1/8 5x plus 1 pangkat 8. Maka hasilnya kita bisa langsung ngeluarin semuanya ini. Oh ini jangan lupa plus C ya, nanti salah. Kita langsung keluarin apa yang bisa dikeluarin. 2/5 dikali 7 dikali 5 lagi dikali 8, maksudnya 8. Jadi ini semua nanti 57 yang di sini dan 58 yang di sini akan dikeluarkan semua. Dan ambil pangkat yang paling kecil, 5x plus 1 pangkat 7. Ini sisa yang di dalam adalah x dikali 5 dikali 8. 5 dikali 8 sama kayak tadi, karena yang di depan sini tadi, yang di depan dia nggak punya 5 dan 8, maka di sini harus kita kali dengan 5 dan 8 juga masing-masing. Jadi tidak mengubah nilai, tetap 1 ya. 1/8 dikali 8 tetap saja 1. Nah, kita yang setelah tanda kurang itu ada tersisa 5x plus 1 pangkat 1 ya, plus C. Nah, ini hasilnya kita tulis ulang. 2/5 dikali 7 dikali 5 dikali 8 5x plus 1 pangkat 7. 5 dikali 8 40x min 5x min 1 plus C di belakang, jangan lupa. Ini hasil akhirnya yaitu 2/5 dikali 7 dikali 5 dikali 8. Ini boleh dihitung, tapi jika angkanya terlalu besar itu nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Dan sesuaikan saja sama pilihan ganda yang ada. Kalau soal esai ini boleh dipakai ya. Atau gurunya meminta untuk dihitung, silahkan kalian hitung. Oke, di sini adalah 35x min 1 plus C. Untuk contoh soal nomor 2 ini sudah selesai. Dan hasil akhirnya adalah seperti yang tertera. Oke, lanjut. Di sini sekarang kita akan membahas. Di sini masih sama materinya, yaitu integral parsial.
Namun di sini kita menggunakan metode yang lain, yaitu metode tabel. Nah, jadi di sini caranya itu kalau kita punya integral UX dv itu misalkan. Nah, di sini yang bagian UX-nya ini seperti yang tadi dimisalin UX dv itu UX-nya kita turunkan sampai menjadi 0. Lalu dv-nya kita integralkan sampai jadi integral ke n seperti berikut. Nah, jadi di sini hasil UX-nya, hasil yang awalnya belum diapa-apakan, kita kali dengan integral pertama dari dv. Itu nilainya akan positif ya. Dan kalau ada lagi di sini UX-nya kita turunkan, turunan pertamanya itu kita kalikan dengan integral kedua dari dv. Dan ini selang-seling. Jadi plus minus plus seperti itu. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Di sini ada integral 9x dikali 5x min 8 pangkat 15. Di sini kita permisalkan U itu sama dengan 9x dan V-nya dv itu sama dengan 5x min 8 pangkat 15. Nah, di sini kita bikin tabelnya ya seperti ini. Jadi di sini U-nya itu adalah 9x dan juga dv-nya itu adalah 5x min 8 pangkat 15. Nah, jadi di sini U-nya kita turunkan menjadi 9 dan sampai ke 0. Nah, di sini U-nya itu kita kalikan dengan integral pertama dari dv, yaitu 1/16 dikali 1/5 dikali 5x min 8 pangkat 16. Dan nanti akan dikurang dengan turunan kedua dari U dikali dengan integral kedua dari dv. Turunan pertama dari U maksudnya, salah. Nah, nanti itu kita akan mendapatkan 9x oh ya, ini nanti ini akan sama dengan 9x dikali dengan 1/16 kali 1/5 kali 5x min 8 pangkat 16 dikurangi dengan 9 dikali 1/16 1/5 1/17 dan juga 1/5 lalu dikali 5x min 8 pangkat 17. Nah, sekarang di sini di kedua ruas ini ada beberapa angka yang sama. Jadi di sini tinggal kita sederhanakan aja. Pertama, kita di sini kan ada angka yang tidak ada di ruas yang kanan ya. Nah, jadi di sini kita tulis dulu 9x kali 1/16 dikali 1/5. Nah, di sini kan 1/5-nya hanya ada 1, di sini sedangkan ada 2. Di sini berarti kita kali 5 dikali 1/5. Mengapa? Karena agar 1/5 yang ini bisa keluar dan kita kalikan 5 agar tidak mengubah nilainya. Jadi 5 dikali 1/5 kan sama saja 1, jadi tidak mengubah. Nah, di sini juga sama, kita kali juga dengan 17 dikali 1/17. Terus di sini 5x min 8 pangkat 16 kurangi 9 1/16 1/5 1/17 1/5 5x min 8 pangkat 17. Oke. Nah, sekarang di sini ini ada 9. Kita keluarin di sini jadi 9 saja. Terus di sini ada 1/16 1/5 1/5 lagi. Lalu ada 1/17. Nah, di sini kita kalikan di sini kita kalikan dengan
yang bagian 5x min 8 ini ada pangkat 16 dan pangkat 17. Nah, yang pangkat 17 ini kita keluarkan 16 di sini. Jadi di sini akan menjadi 5x min 8 pangkat 16. Nah, lalu di sebelah sini kita kali dengan, di sini ada x, x-nya pindah ke sini. Lalu kita kalikan lagi dengan 17 dan juga 5 yang di sini. Itu akan kita kurangi dengan, di sini sisanya itu adalah 5x min 8. Pangkatnya hilang ya, karena 16 sudah pindah ke sini, kita keluarin. Nah, sekarang di sini akan sama dengan 9. Oh iya, maaf. Di sini lupa, jangan lupa ditambah C ya. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan 9 per 16 dikali 5 dikali 5 dikali 17. Sini 5x min 8 pangkat 16. Ini 17. Oh ya, pangkat 16. Pangkat 16 dikali 17 dikali 5 itu adalah 85, berarti 85x dikurangi dengan 5x min 8 plus C. Oh iya, plus 8 plus C. Berarti di sini tinggal 9 per 16 dikali 5 dikali 5 dikali 17 dikali dengan 5x minus 8 pangkat 16 dikali 80x plus 8 dan juga plus C. Nah, begitu. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal yang kedua. Di sini pertama 2x-nya kita misalkan sebagai U dan 5x plus 1 pangkat 6 ini kita misalkan sebagai DV. Nah, kedua ini akan kita masukkan ke dalam tabel, dan yang U ini kita turunkan sampai 0 dan DV-nya mengikuti juga. Dan di sini kita dapatkan DV-nya itu integralnya sampai 2 kali ya. Di sini yang pertama UX, yang UX ini kita kalikan ke sini dan yang ini kita kalikan ke sini. Oke. Lanjut, sekarang kita tulis ulang persamaannya. Itu akan menjadi 2x dikali dengan 1/7 kali 1/5 dikali 5x ditambah 1 pangkat 7 lalu dikurangi dengan 2 dikali 1/8 dikali 1/5 dikali 1/7 dikali 1/5 dikali dengan 5x plus 1 pangkat 8 plus C. Nah, plus C-nya jangan lupa ya. Nah, selanjutnya di sini caranya sama, kita menambahkan yang tidak ada di sisi kanan ini ke sisi kiri. Di sini 2x ditambah dengan 1/7, 1/5. Kita tambahkan dengan 5 dikali 1/5 lalu dikali dengan 8 dikali 1/8. Lalu di sini ada 5x plus 1 pangkat 7 dikurangi 2 dikali 1/8 kali 1/5 dikali 1/7 dikali 1/5 lalu dikali 5x plus 1 pangkat 8 tambah C. Oke, sekarang di sini duanya ada yang sama, kita keluarin 2. 1/7-nya ada sama 1/7, 1/5 juga 1/5. Lalu di sini kita kali 1/5, kita kali 1/8 lagi. Nah, lalu selanjutnya di sini kita kalikan dengan x yang dikali lagi dengan 5. Sebentar, salah step. Kita kali dulu di sini dengan 5x plus 1 pangkat 7. Nah, di sini baru kita kalikan lagi, di sini kurang x
lalu ada mana lagi nih, 5, lalu 8, lalu kita kurangi di sini karena 5x plus 1 nya pangkat 7, di sini sisa 1, kita kurang 5x plus 1 dah plus c. Lalu selanjutnya di sini kita akan menyederhanakannya lagi menjadi 2 per 7 dikali 5 dikali 5 dikali 8, lalu kita kalikan dengan 5x plus 1 pangkat 7. Di sini 5 dikali 8 40, 40 dikali x itu 40x, lalu dikurangi dengan 5x dikurang 1 tambah c. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan 2 per 7 dikali 5 dikali 5 dikali 8 dikali dengan 5x plus 1 pangkat 7 dikali dengan 40x dikurang 5x itu 35x dikurang 1 tambah c. Dah, selesai. Oke, kita lanjut ke integral tertentu. Rumus umum dari integral tertentu adalah integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fungsi fx dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa f di sini adalah f huruf kapital. Nah, jadi di sini f kapital melambangkan fungsi fx yang telah diintegralkan. Jadi harus bisa membedakan antara huruf f yang kecil dengan huruf f yang kapital. Nah, di sini dapat kita hitung hasilnya sama dengan integral dari fx dengan nilai x sama dengan batas atas atau b dikurangi dengan integral dari fx dengan nilai x sama dengan batas bawah atau a. Kita lanjut ke sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, integral dengan batas atas b dan batas bawah a, k dikali fungsi fx. Di sini k-nya kita keluarkan dari integralnya. Nah, kemudian setelah k-nya kita keluarkan, di sini k dikali integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fungsi fx-nya. Kemudian yang kedua, integral dengan batas atas b dan batas bawah a dengan fx, fungsi fx ditambah atau dikurangi fungsi gx. Maka di sini masing-masing fungsi fx dan fungsi gx kita hitung masing-masing integralnya. Jadi sama dengan integral dari fungsi batas atas b dan batas bawah a dari fungsi fx ditambah atau dikurangi integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari gx. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang sifat-sifat yang ketiga, yaitu integral dengan batas bawah a dan batas bawah b a dari suatu fungsi fx sama dengan 0. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Ini dapat kita perhatikan bahwa batas atas dengan batas bawah hasilnya sama, nilai sama-sama a. Nah, bila kita masukkan ke dalam rumus, jadinya integral dari a, batas atas a dan batas bawah a dari suatu fungsi fx dapat kita tulis seperti ini. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa nilai dari integral fx terhadap dengan nilai x sama dengan a di sini akan dikurangi dengan nilai yang sama. Berapapun nilainya, dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, kita lanjut ke sifat keempat, yaitu integral dengan batas atas b dan batas bawah a dengan fungsi fx sama dengan negatif jadi posisi di sini negatif dengan posisi a dan b-nya ditukar. Ini juga dapat kita tentukan dari kita lihat bahwa integral dari
batas atas B dan batas bawah A dari suatu fungsi fx sama dengan dapat kita tulis dengan integral dengan x-nya dari nilai B dikurangi dengan integral dari x sama dengan A. Nah, dapat kita negatifkan seperti ini. Nah, di sini secara tidak langsung negatif dari integral dengan nilai x sama dengan A dikurangi dengan integral dengan nilai x sama dengan B dapat kita tulis sebagai negatif dari seperti ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan sifat-sifat ini? Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui bahwa integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari 2x. Nah, di sini dapat kita hitung integral dari 2x adalah x kuadrat. Kita tulis seperti ini. Batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Nah, dapat kita hitung lagi. Di sini kita gunakan seperti ini biar dapat mudah diidentifikasi. Kita masukkan nilai masing-masing. Yang pertama x kuadrat kita masukkan substitusi nilai 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Pertama-tama integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 dari x kuadrat min 3x tambah 1. Nah, di sini dapat kita pisahkan menjadi integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 dari x kuadrat dikurangi dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 dari 3x ditambah dengan integral maaf ini diakses kelupaan ditambah dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 dari 1. Nah, di sini dapat kita hitung integral dari x pangkat 2 jadinya 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah juga 3. Kemudian yang dikurangi dengan 3x, berarti integralnya adalah 3/2 x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 3 ditambah dengan integral dari 1 berarti x batas atas 3 dan batas bawah 3. Nah, di sini dapat kita hitung 1/3 dikali 3/3 dikurangi dengan di sini saya kelompokin dulu. 1/3 3/3 dikurangi dengan 3/2 dari 3/2 dikurangi 3/2 3/2 ditambah 3 dikurangi 3. Nah, lanjut berarti sama dengan 3/3 27 dibagi 3 9
di sini 3 pangkat 3, 27 dibagi 3 9, dikurangi 3 pangkat 2 9 dikali 3 27 per 2, dikurangi 3 pangkat 2 9 dikali 3 27 per 2, ditambah 3 min 3. Nah, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. 27 per 2 dikurangi 27 per 2, karena angkanya sama, hasilnya juga 0. Ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti dari soal ini juga dapat membuktikan bahwa integral dengan batas atas dan batas bawah sama, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, maaf. Integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 2 dari 4x min 3. Nah, di sini kita pisahkan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 2 dari 4x dikurangi integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 2 dari 3. Nah, kemudian kita lanjut sama dengan 4x, berarti jika diintegralkan menjadi 2x kuadrat, batas atas 1 dan batas bawahnya 2, dikurangi dengan integral dari 3 adalah 3x dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 2. Nah, kita lanjut sama dengan kita substitusi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 kuadrat. Nah, dikurangi 3 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2. Nah, di sini kita bisa hitung 2 dikali 1 kuadrat berarti 2, dikurangi 2 pangkat 2, 4 dikali 2 8, dikurangi, jangan lupa buka kurung, 3 dikali 1 berarti 3, dikurangi 3 dikali 2 berarti 6. Nah, sama dengan 2 min 8 jadinya min 6, dikurangi 3 min 6 akan menjadi min 3. Nah, ingat, negatif ketemu negatif maka dia akan menjadi positif. Min 6 ditambah 3 sama dengan min 3. Ini jawabannya. Oke, selesai. Sekian materi integral yang kami sampaikan untuk ujian praktek matematika wajib dengan guru pembimbing Bu Ari Isnaini. Terima kasih telah menonton.